Agar lebih jelasnya, masalah sedulur papat pancer limo ini, simak dari awal sampai akhir. 1-17. Jika hanya beberapa saja yang ditontonnya, masalah sedulur goib ini, maka tidak akan sampai pemahamannya dalam spiritual mengenai sedulur papat, kalimo pancer, sebab kebanyakan salah kaprah. Gunakanlah kepekaan rasa dan kekuatan rasa dalam diri Anda. Di sini dalam pengaktifan ilmu kebatinan sedulur papat pancer limo, olah rasa sangat berhubungan dengan kepekaan rasa batin dan indera keenam juga turut berperan. Dengan rasa orang akan lebih peka terhadap sesuatu yang bersifat gaib, dapat mendeteksi atau merasakan keberadaan sesuatu yang gaib, dapat mendeteksi apakah sakit yang diderita oleh seseorang merupakan sakit biasa ataukah karena adanya pengaruh negatif dari sesosok makhluk halus ketempelan, kesambet, disantet, guna-guna, dan sebagainya, serta dapat mengetahui cara penyembuhannya, dan juga dapat merasakan sesuatu yang akan terjadi, feeling atau intuitif. Dalam tingkatan kemampuan kebatinan sedulur papat pancer limo ini, yang tinggi kekuatan rasa ini sangat digunakan untuk segala perbuatan yang berhubungan dengan kegaiban, dan hal-hal kebaikan untuk mengobati seseorang, mengusir atau menyerang atau menundukkan makhluk halus tingkat rendah, sampai yang kelas atas pun, atau untuk memusnahkan keilmuan gaib, khodam dan tenaga dalam seseorang, dan untuk menerima pengetahuan spiritual tingkat tinggi yang mengantarkan seseorang menjadi linui serta waskita. Di dalam semua jenis keilmuan apapun ada satu hal yang mendasar yang seringkali pengertiannya dikesampingkan orang, yaitu akan adanya unsur kebatinan apalagi kegoiban, sedulur papat, dan lainnya. Sesungguhnya unsur kebatinan hadir pada semua aspek kehidupan manusia, termasuk di dalam aktivitas manusia dalam mempelajari dan menekuni berbagai jenis keilmuan. Unsur kebatinan itu adalah apa yang biasa disebut sebagai penjiwaan atau penghayatan, yang sangat erat hubungannya dengan rasa dan sugesti diri. Di dalam aktivitas manusia berolahraga kanuragan, mengolah tenaga dalam, maupun ilmu gaib dan ilmu khodam, atau olah spiritual, sampai ilmu modern fisika, matematika, biologi, sistem komputer dan pekerjaan-pekerjaan teknis modern sekalipun selalu terkandung di dalamnya unsur kebatinan berupa penjiwaan dan penghayatan pada masing-masing hal yang dijalani, yang seringkali kualitas penjiwaan dan penghayatan seseorang itu, akan sangat membedakan hasil dan prestasi yang diraihnya dibandingkan orang lain yang sama-sama melakukan aktivitas yang sama. Secara umum unsur kebatinan hadir pada semua aspek kehidupan manusia, tidak hanya dalam hal keilmuan, tetapi juga dalam semua aspek kehidupan manusia, termasuk di dalam pekerjaan-pekerjaan teknis di zaman modern ini, tetapi istilah kebatinan sendiri seringkali secara dangkal dikonotasikan sebagai kegiatan klinik. Namun di luar itu memang ada orang-orang tertentu yang secara khusus mempelajari keilmuan kebatinan, dan kegoiban, bukan hanya pada aspek yang bersifat umum, tetapi juga secara khusus dan mendalam mengenai keilmuan kebatinan itu sendiri. Semua laku yang bersifat kebatinan di dalamnya selalu disebutkan tujuannya, termasuk tujuan sugestinya, dan selalu mengedepankan penghayatan, baik itu laku kebatinan yang bersifat kerohanian, ketuhanan, keagamaan, maupun yang bersifat keilmuan, bukan mengedepankan kepintaran berpikir dan berlogika, apalagi masalah sedulur papat pancer limo, bukan sebatas terlaksananya bentuk laku formalitasnya, bukan juga mengedepankan amalan doa dan mantra belaka. Pemahaman seseorang akan tujuan lakunya dan kualitas penghayatan dan penjiwaannya dalam lakunya itu, selain ketekunannya, akan sangat membedakan hasil dan prestasi yang mampu diraihnya dibandingkan orang lain yang sama-sama melakukan aktivitas yang sama. Silahkan klik lanjutannya ke konten 13.